Barcelona versus Osasuna resmi ditunda karena kabar duka. Sabda Fabrizio Romano, Barcelona perpanjang kontrak Robert Lewandowski dan cari bek kanan. Hansi Flick beri kode kontrak Wojciech Szczesny diperpanjang di Barcelona. Xavi Hernandez ungkap kesalahannya selama menangani Barcelona. Barcelona versus Osasuna resmi ditunda karena kabar duka. Duel Barcelona versus Osasuna yang dijadwalkan Minggu 9 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat resmi ditunda. Pertandingan diundur usai kematian mendadak dokter tim Barca. Kabar penundaan pertandingan disampaikan kedua belah tim jelang kick-off. Dokter tim utama Barcelona, Carles Minaro Garcia, meninggal dunia secara mendadak dan Los Jules amat berduka dengan itu. FC Barcelona dengan amat sedih mengumumkan wafatnya dokter tim utama Carles Minaro Garcia petang ini. Karena alasan tersebut, pertandingan antara Barcelona versus Osasuna ditunda untuk tanggal berikutnya. Jelas isi pernyataan resmi Barcelona. Dewan Direksi Barcelona dan seluruh staf mengucapkan duka cita kepada keluarga dan teman-teman almarhum dalam masa sulit ini. Osasuna turut menyampaikan kabar duka cita atas wafatnya Carles Minaro Garcia. Pihak klub sepakat untuk menunda pertandingan demi menghormati almarhum dan Barcelona. Klub Atletico Osasuna ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Dr. Carles Minaro Garcia dan ingin menyampaikan pelukan hangat kepada seluruh staf FC Barcelona serta kepada para penggemarnya di masa sulit ini. Semoga ia beristirahat dengan tenang, tulis Osasuna. Menukil Marca, pengumuman pembatalan pertandingan disampaikan lewat speaker Stadion Olimpik Luis Campanis. Kedua tim dan beberapa penonton memang sudah tiba di stadion sebelum kabar duka datang. Carles Minaro Garcia diketahui sudah bekerja di tim medis Barcelona sejak 2017. Dokter lulusan Sport Medical University of Barcelona ini telah berkiprah di dunia kesehatan sejak 2002. Sabda Fabrizio Romano, Barcelona perpanjang kontrak Robert Lewandowski dan cari bek kanan. Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek kanan baru musim panas mendatang. Meskipun Jules Koundé telah menunjukkan performa yang solid di posisi tersebut musim ini, klub merasa perlu untuk menambah opsi di lini pertahanan kanan. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona telah memulai pembicaraan internal terkait rencana ini dengan Direktur Olahraga Deco yang akan memegang peran penting dalam proses transfer. Koundé yang sebelumnya adalah bek tengah telah menjadi penyelamat bagi Barcelona musim ini. Dengan tidak adanya opsi bek kanan alami di skuad, pemain asal Perancis itu berhasil mengisi posisi tersebut dengan baik. Hector Ford, pemain muda Akademi Barcelona, juga telah memberikan kontribusi sebagai cadangan. Namun klub merasa perlu untuk menambah satu bek kanan berpengalaman yang bisa bersaing dengan Jules Koundé di musim depan. Barcelona disebut sedang mencari profil pemain yang tidak hanya mahir bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi ofensif. Salah satu nama yang dikaitkan dengan klub adalah Omar El Hilali dari Espanyol. Pemain muda itu dianggap cocok dengan kriteria yang dicari Barcelona, terutama karena kemampuannya bermain di posisi bek kanan secara alami dan harganya yang relatif terjangkau. Selain El Hilali, Andrei Retu dari Rayo Vallecano juga disebut sebagai target transfer potensial. Ratiu telah menjadi salah satu pemain terbaik La Liga musim ini. Namun rencana transfer Barcelona masih tergantung pada situasi financial fair play. Klub masih menunggu kepastian mengenai seberapa besar mereka bisa menjalani di bursa transfer musim panas nanti.
Jika financial fair play memungkinkan, Barcelona akan segera bergerak untuk merekrut bek kanan baru. Selain bek kanan, Barcelona juga dikabarkan akan fokus mencari striker baru musim panas ini. Robert Lewandowski yang saat ini menjadi andalan lini serang sudah memasuki fase akhir karirnya. Meski begitu, Barcelona telah mengandalkan Lewandowski untuk memimpin serangan dalam jangka pendek. Bahkan klub dikabarkan sedang mempersiapkan perpanjangan kontrak baru untuk pemain asal Polandia itu yang bisa membuatnya bertahan hingga 2027. Lewandowski telah mencetak 34 gol di sebuah kompetisi musim ini, melebihi rekor musim pertamanya di Barcelona. Performanya bersama Lamine Yamal dan Rafinha telah menjadi momok bagi pertahanan lawan. Meskipun kontrak Lewandowski secara otomatis diperpanjang hingga 2026, Barcelona dikabarkan ingin menawarkan kesepakatan baru yang mencakup klausul keluar bersama yang bisa diaktifkan tahun depan. Di sisi lain, Barcelona juga sedang mencari opsi striker jangka panjang untuk menggantikan Lewandowski di masa depan. Salah satu nama yang disebut adalah Alexander Isak dari Newcastle United. Namun, harga Isak yang mencapai 3 triliun rupiah mungkin akan menjadi kendala besar bagi Barcelona. Klub juga dikabarkan sedang mempertimbangkan beberapa alternatif lain di pasar transfer. Hansi Flick beri kode kontrak Wojciech Szczesny diperpanjang di Barcelona. Pelatih Barcelona, Hansi Flick memberi sinyal bahwa Wojciech Szczesny bisa memperpanjang masa tinggalnya di klub. Hal ini muncul di tengah laporan bahwa Galatasaray berencana menawar kiper cadangan mereka Inaki Pena. Szczesny menjadi pahlawan kemenangan 1-0 Barcelona atas Benfica di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam. Meski bermain dalam 10 pemain setelah Pau Kubarsi menerima kartu merah pada menit ke-22, Barcelona bertahan dengan baik berkat performa gemilang Szczesny. Kiper asal Polandia itu membuat 8 penyelamatan dan mengamankan clean sheet ke-8-nya dalam 14 pertandingan. Flick memuji performa Szczesny, menyatakan bahwa penampilannya membuktikan mengapa ia saat ini menjadi kiper utama Barcelona. Itu sudah tugasnya, saya akan mengatakannya seperti itu. 10 pemain lainnya bertahan dengan sangat baik melawan 11 pemain. Tapi tentu saja dia banyak membantu kami. Itu tugasnya, itulah mengapa saat ini dia adalah kiper nomor 1, kata Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Szczesny bisa mencapai level ini saat ia memutuskan untuk membawanya keluar dari masa pensiun sebagai pengganti Marc-Andre ter Stegen yang cedera. Saat Anda melihat pemain yang Anda tahu bagaimana mereka bermain sebelumnya dan Anda melihat mereka dalam latihan, Anda mendapatkan perasaan saya bukan satu-satunya yang memutuskan. Saya memiliki staf yang hebat di sekitar saya dan kami banyak berbicara tentang performa pemain dan apa yang bisa mereka kontribusikan. Begitulah cara kami menjalankan tim, Hansi Flick menjelaskan. Dengan performa gemilang Szczesny, masa depan Inaki Pena menjadi tidak pasti. Kiper berusia 25 tahun itu sebelumnya adalah cadangan ter Stegen, tetapi kini justru turun peringkat menjadi posisi ketiga di belakang Szczesny dan ter Stegen. Kontrak Pena saat ini berlangsung hingga Juni 2026, tetapi posisinya yang semakin tersingkir menarik minat beberapa klub Eropa. Galatasaray dikabarkan menjadi yang paling serius untuk merekrutnya. Menurut laporan dari media Spanyol AS, Galatasaray melihat Pena sebagai pengganti ideal untuk Fernando Muslera. Kiper asal Uruguay itu diperkirakan akan kembali ke sepak bola negaranya setelah lebih dari 1 dekade menjadi kiper utama Galatasaray. Xavi Hernandez ungkap kesalahannya selama menangani Barcelona. Xavi Hernandez, nama yang tak asing di dunia sepak bola, kini berbagi pengalamannya sebagai pelatih. Mantan gelandang Barcelona ini memulai karir kepelatihannya di Al Sadd sebelum kembali ke Camp Nou.
Setelah 2,5 tahun menangani Al Sadd dengan 7 trofi, Xavi ditunjuk sebagai pelatih Barcelona pada November 2021. Namun perjalanan karir kepelatihannya di Barcelona berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Meski dipecat, Xavi tidak memandang positif masa kerjanya di Barcelona. Ia mengakui beberapa kesalahan manajemen dan dampak kepergian Sergio Busquets terhadap gaya permainan tim. Dalam wawancara eksklusif dengan France Football, Xavi secara detail mengulas masa-masa tersebut, mengungkapkan pembelajaran berharga dan mengakui beberapa keputusan yang kurang tepat selama memimpin Barcelona. Karir Xavi di Barcelona sebagai pelatih dipenuhi dengan ekspektasi tinggi. Sejarahnya yang gemilang bersama klub turut mengaruhi tekanan yang diterimanya. Koneksi emosionalnya yang mendalam dengan Barcelona menurut Xavi terkadang menjadi bumerang. Ia mengakui bahwa emosi terkadang menguasai pengambilan keputusannya. Ekspektasinya sangat tinggi karena sejarah saya dengan Barcelona. Mungkin hubungan emosional saya yang mendalam dengan klub terkadang menyakiti saya. Saya terlalu emosional. Tetapi pengalaman ini adalah pengalaman belajar yang nyata bagi saya, kata Xavi. Xavi mengakui beberapa kesalahan dalam manajemen timnya. Kepergian Sergio Busquets misalnya memaksa Xavi untuk mengubah gaya permainan Barcelona. Saya mengakui saya membuat beberapa kesalahan dalam manajemen. Kepergian Sergio Busquets memaksa kami untuk memikirkan kembali gaya permainan kami. Saya memilih untuk bermain dengan 3 pemain serang di lini tengah. Tetapi itu tidak selalu menjadi pilihan terbaik aku, Xavi Hernandez.